بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita nikmat yang tiada terkira, nikmat yang besar luar biasa, yang lebih besar nilainya dari dunia dengan seluruh apa yang ada, yaitu nikmatul hidayah, nikmat petunjuk yang Allah anugerahkan pada kita, yang dengannya kita dijadikan oleh Allah sebagai muslimin, sebagai mukminin. Bahkan Allah bimbing kita dengan ilmu ini sehingga kita mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang lebih besar dari Allah, dari seluruh nikmat. Maka dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma a'dhamun ni'mah ba'dal hidayah wa ma a'dhamul bala ba'da dhalalah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah petunjuk yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada hamba, dan tidak ada bencana yang lebih besar setelah Allah sesatkan seorang manusia. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, ketika Allah telah bimbing kita dengan petunjuknya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Allah, peliharalah nikmat ini. Dan nikmat inilah sebenarnya yang telah mempersaudarakan kita, yang telah mempererat tali persaudaraan kita. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa kami rasakan seperti ini saat berjumpa dengan antum semua ahlus sunnah. Dan ini adalah nikmat yang tak ternilai dengan dunia tentunya. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, kami datang sebenarnya ingin ambil faedah juga dari asatidzah yang ada di sini. Namun qaddarallahu ma syaa fa'ala, sisi lain juga diminta untuk memberi sedikit nasihat. Maka dalam kesempatan yang sangat agung ini, dalam rangka memenuhi hak saudara kita sesama muslim, yaitu untuk saling memberikan nasihat, maka perkenankan dalam kesempatan ini ikhwafillah barakallahu fikum, kami sampaikan sedikit dari apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana ikhwafillah barakallahu fikum, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin, tentang kewajiban yang paling wajib dan tanggung jawab yang paling besar, amanah yang paling besar yang Allah amanahkan pada kita seluruhnya.
adalah amanah pendidikan muslim, pendidikan tanggung jawab mendidik seorang muslim kepada diri dan keluarganya. Lihatlah firman Allah Ta'ala dalam firman ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan peliharalah keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang mana neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang memiliki sifat kejam, bengis dan tiada belas kasihan. Mereka tiada pernah maksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka laksanakan. Inilah ikhwah barakallahu fikum, tanggung jawab setiap muslim yang harus kita sadari. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, tanggung jawab ini akan Allah hisab kelak di hari kiamat. Dan juga ikhwah fillah barakallahu fikum, bahwa pendidikan dalam Islam ini bukan hal yang remeh, namun adalah hal yang paling utama dan perkara yang wajib. Dan ini adalah amanah untuk seluruh kita kaum mukminin. Ketahuilah ikhwah fillah barakallahu fikum, bahwa kesolehan satu keluarga ini adalah satu nikmat anugerah Allah yang luar biasa. Kalau satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, anak-anak, dalam semuanya soleh dan mereka dalam keadaan taat kepada Allah, subhanallah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan kesolehan keluarga ini yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat yang ada di lingkungan itu semua terbentuk dari keluarga yang soleh dan solihah, subhanallah, tentunya akan menjadi kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang luar biasa. Di mana kebaikan dalam satu keluarga saja, yang mana ayah, ibu, anak-anak semuanya soleh, akan mendatangkan barakah dan rahmat Allah. Terlebih kalau semua yang tinggal dalam satu lingkungan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang soleh dan solehah, tentu akan menjadi masyarakat yang soleh dan solehah. Dan ini adalah masyarakat yang ideal. Ini masyarakat yang dimaukan oleh Islam. Namun jangan kita bermimpi akan menciptakan satu masyarakat yang ideal seperti ini. Masyarakat yang baik, yang akan hidup aman, damai, tentram, dan saling ta'awanu alal birri wat taqwa. Jangan harap kecuali ikhwah, mulai dari masing-masing pribadi kita. Mendidik diri kita masing-masing dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan diri kita ini saleh. Demikian pula para ummahat, para akhwat. Bagaimana mendidik diri untuk menjadi wanita salihah. Sehingga dengan suami yang saleh, istri salihah, insyaallah Allah anugerahkan juga anak keturunan yang saleh salihah. Subhanallah. Ini anugerah Allah yang tak ternilai besarnya. Kebaikan yang tak bisa diukur keutamaannya. Dan sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, tentunya kita semua juga menyadari tidaklah seorang petani akan panen kecuali harus dia menanam dan merawat tanamannya. Demikian pula ikhwah fillah barakallahu fikum, seorang pedagang tidak mungkin tiba-tiba dia sukses kaya raya kecuali dia harus tekun, ya, menjalankan perdagangannya, perniagaannya, dan tekun untuk memperhatikannya.
Demikian pula petunjuk ini tidak mungkin satu keluarga tiba-tiba seorang suami jadi orang soleh, istri jadi orang soleh, anak-anak semua soleh. Tidak mungkin. Semudah membalikan tangan kita. Tapi melalui proses dan ada sebab-sebab tentunya. Maka ighfirullah barakallahu fikum. Wajib setiap muslim untuk menempuh sebab ini. Menempuh jalan ini. Bagaimana mendidik keluarga agar semua mereka mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membentengi keluarga dari jalan-jalan kesesatan dan dari bahaya yang mengancam akan merusak dan menyesatkan keluarga. Nam iwafila barakallahu fikum. Kita harus yakin bahwa pendidikan ini membutuhkan keseriusan. Tidak bisa dengan malas-malasan. Tidak mungkin terlaksana pendidikan ini kalau kita bakhil di dalamnya. Karena pendidikan menuntut pengorbanan. Baik sisi waktu, juga pengorbanan dari sisi harta, dan pengorbanan dari sisi jiwa kita. Subhanallah, mesti kita bersyukur pada Allah. Bersama kita, di tengah-tengah kita, para guru-guru yang sedemikian besar perhatiannya menyampaikan ilmu kepada kita. Bersama kita, para thalabatul ilm begitu semangatnya dalam menuntut ilmu. Begitu pula orang-orang tua, para ibu dan semua, Masya Allah. Ini adalah merupakan tanda-tanda semoga tanda kebaikan dari Allah untuk kebaikan kita yang akan datang. Nam iwafila barakallahu fikum. Kita perhatikan iwafila barakallahu fikum bahwa sungguh pendidikan ini dalam Islam yang Allah perintahkan kita sebagai sarana untuk menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini tentunya bukan pendidikan yang hanya manfaatnya kita rasakan di dunia semata. Kalau guru dia mengajar untuk mendapatkan gaji karena tugasnya sebagai tukang mengajar. Tapi kita mengajar keluarga di sini bukan mengharapkan gaji, bukan mengharapkan upah, tapi yang kita harapkan lebih besar dari itu. Dan dengarlah, coba kita perhatikan ayat dan hadis yang disampaikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendorong untuk kita semangat, gigih dalam mendidik diri dan keluarga kita guna meraih janji Allah Ta'ala ini. Coba perhatikan yang pertama. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min thalathin." Bila mana seorang manusia meninggal dunia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putuslah semua perkaranya, seluruh amalnya, kecuali 3 perkara saja. Yaitu, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, aw walin salin yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh, yang akan mendoakan orang tuanya. Perhatikan, ikhwah barakallahu fikum. Ini usaha kita. Bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, salihah. Sungguh banyak dari orang tua kita kaum muslimin. Mereka itu angan-angannya bagaimana saya menyekolahkan anak saya supaya mereka bisa bergelar sarjana atau meraih sarjana yang kemudian mereka akan menjadi pegawai atau menjadi orang yang sukses di dunia. Ini bukannya kita salahkan, namun ini ada kekeliruan tentunya. Hal yang dilupakan adalah dia mau perkara dunia tapi melupakan akhiratnya. Padahal kalau dia didik anaknya menjadi yang soleh, walaupun nanti menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang tentara atau polisi dan sebagainya, kalau dia soleh, siapa yang rugi? Tentu tidak merugikan orang tuanya. Dan coba perhatikan iwafila barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh seorang laki-laki atau seorang ayah
diangkat derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ia berkata, annani hada fayuqal bistighfari waladak lak. Ketika orang ini diangkat derajatnya di surga, dia bertanya, ya Allah, sebab apa aku ditinggikan derajatku ini? Dijawab, ini sebab karena permintaan ampun dari anak-anakmu. Subhanallah, ikhwafila barakallahu fikum. Apakah rugi orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren? Hari-hari menghafal Quran, memanjatkan doa untuk diri dan keluarganya dan orang tuanya. Subhanallah. Ini tak ternilai besarnya pahala dan keutamaannya. Daripada anaknya belajar yang kemudian mereka di sekolahnya maksiat, pacaran, ini dan itu. Subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah. Mana yang lebih baik? Ya, sekolah untuk ajang bermaksiat, selesai pulang juga bermaksiat, di rumah durhaka sama orang tua. Tapi orang tua menghadapi yang seperti ini kadang sabar, ya. Dan ketika anak mau ke pesantren, dilarang kadang-kadang. Ini yang heran. Padahal seperti ini, coba. Siapa yang gak senang ketika di surga sudah Allah angkat derajatnya. Bahkan hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang tua dengan anak-anak cucunya. Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berkat dari kesuksesan dia mendidik keluarganya. Menjadi orang yang soleh dan solihah. Lihat Allah sebutkan dalam firman Allah surat At-Tur. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّةٌ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّةٌ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Allah Ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang mereka itu beriman, kemudian juga diikuti keimanan mereka oleh anak cucunya. Atau anak cucunya juga mengikutinya dengan iman. Maka kami akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Dalam surga Allah dikumpulkan mereka. Dan Allah tidak abaikan sedikit pun amal mereka. Allah tidak alpakan. Allah tidak akan lupakan amal mereka sedikit pun. Berarti apa ikhwah? Amalan dalam pendidikan ini, harta yang kita keluarkan untuk SPPK, untuk ini, itu semua tidak akan ada yang sia-sia. Semua menjadi jariah kita dalam mendidik anak-anak kita. Kalau ada dari pesantren mengeluarkan, bapak-bapak wali murid diminta untuk uang bangunan, tentunya apa yang dibangun? Tentunya gedung sarana untuk pendidikan, tahfidzul Quran, untuk ini, itu semua untuk kebaikan. Kira-kira ini jariah atau bukan? Jariah atau bukan? Jariah, sedekah jariah insyaallah. Dan pahala tidak akan hilang. Apalagi anak kita sampai bisa menghafal Quran. Bayangkan ikhwah, pahala dari tiap huruf yang dibacanya. Hari-hari diulang-ulang Quran dibacanya. Kira-kira berapa totalnya? Nggak bisa kita hitung. Kira-kira orang tua dapat pahalanya kah tidak? Dapat. Karena ia yang membiayai, ia yang mengantarkan anaknya ke pesantren. Masya Allah, ighafila barakallahu fikum. Ini kebaikan di atas kebaikan tentunya. Yang sungguh ini semua tak bisa kita nilai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Yasin. Allah mengatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kami adalah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kami mencatat semua apa yang telah mereka lakukan. Dan juga amalan-amal kebaikan yang mereka tinggalkan. Yakni biarpun orang tua kita telah meninggal dunia, tapi mereka meninggalkan anak-anaknya yang saleh. Maka semua yang dilakukan anak yang saleh ini, juga orang tua mendapatkan kebaikan darinya. Dan Allah katakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua itu Allah akan kumpulkan dalam kitab induk. Dan tidak ada yang luput sedikit pun ya ikhwah. Barakallahu fikum. Belum lagi Allah sebutkan mereka. Orang-orang yang soleh. Yang berhasil mendidik keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan solehah.
Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan di ayat yang ke-23 24. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Aden. Dan mereka masuk bukan sendiri, tapi mereka masuk bersama orang-orang saleh. Dari ayah-ayah mereka atau orang tua mereka terus ke atas. Ya, kakek neneknya terus. Yang saleh-salehah tapi. Dan juga dari istri-istri mereka. Azwaj, bukan satu. Karena mungkin suami atau seorang lelaki nikah tidak satu kali. Bisa 5 kali, 7 kali. Maksudnya 4, tapi ada yang meninggal, nikah lagi. Nikah lagi, ya, nikah lagi. Kan bisa 6, bisa 7. Walaupun batasnya 4. Nah, bisa. Maka banyak istrinya. Kalau semuanya salihah, Masya Allah. Allah kumpulkan. Demikian pula, wa dzurriyyatim dan anak cucunya. Coba rasakan ikhwah. Janji Allah yang sedemikian besarnya. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya orang yang saleh. Yang kembali kumpul dengan anak keluarganya. Subhanallah, seperti di dunia saja. Kalau kita lebaran, kemudian anak yang di Jakarta datang, di Surabaya datang, yang di Semarang, di Jogja semua kumpul jadi satu. Orang tua masih hidup, lengkap semua kumpul. Senang atau sedih? Pertemuan yang seperti ini, tentu senang. Demikian pula Allah beritakan dalam Al-Quran, bahwa kelak orang-orang yang saleh akan Allah kumpulkan dari satu keluarga itu bisa ketemu. Walaupun mungkin ada yang di Jannatul Firdaus, ada yang Jannatul Aden, berbeda tingkatan mereka, tapi mereka bisa ketemu. Dan ini kenikmatan yang luar biasa tentunya ikhwah. Namun ikhwah barakallahu fikum, berkenaan dengan masalah ini pula ikhwah, kita harus perhatikan dalam masalah pendidikan dari ayat ini. Yang pertama bahwa pendidikan ini adalah ibadah sifatnya ikhwah. Sehingga tentunya karena ini ibadah, Allah akan memberikan pahala ganjaran bagi kita. Ya, sehingga dalam perkara ini hendaknya harus kita perhatikan dalam mendidik baik diri, istri, anak dan keluarga atau orang yang dalam tanggung jawab kita. Yang pertama pelihara keikhlasan kita. Ya, ikhlas niat kita dalam mendidik mereka. Hanya karena Allah. Kemudian didik mereka sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kaidah umum yang perlu kita kedepankan di sini, ikhwah. Dan ini mungkin perlu kita ingat bersama. Ya, yaitu apa? Seluruh kebaikan ya, yang berkaitan dengan orang lain, maka keluarga kita yang paling berhak untuk mendapatkan terlebih dahulu. Ya, keluarga kita yang paling harus kita dahulukan. Pun sebaliknya, seluruh keburukan yang berkaitan dengan orang lain, maka keluarga kita harus pertama kali kita selamatkan. Maksud enggak? Ya? Artinya, kalau kita melihat adanya satu kebaikan, yaitu ilmu. Kita memang mendidik orang lain bagus. Ini bagus kita mendidik orang lain. Tapi alangkah lebih bagus kalau kita juga mendahulukan mendidik keluarga kita. Ya. Ya, begitupun ketika kita melihat orang lain tersesat. Kita tidak ingin, enggak suka ada orang yang sesat. Kita ingin beri dia petunjuk. Begitupun kita dahulukan, jangan sampai keluarga kita ada yang tersesat. Ah, begitu maksudnya di antaranya. Sehingga ya, dalam masalah ini, ikhwah, masalah keluarga, ya, dalam masalah keluarga, tentunya dalam pendidikan keluarga ini kita inginkan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita punya adalah kita dahulukan untuk keluarga kita. Ya, mendidiknya, mengajarinya,
Dan ini bukan yang sia-sia, tapi ada pahala. Maka dari itu ikhwafillah barakallahu fikum, wajib untuk kita mengikhlaskan dalam amalan ini. Ya, mendidik istri. Tapi terkadang seorang ketika sama orang lain memberi nasihat bisa halus, lembut, ramah. Tapi kalau nasihat istrinya kadang-kadang sambil marah. Nadanya beda. Ya, kalau nasihat orang lain nadanya lembut. Mestinya ya, nasihat yang lembut ini siapa yang paling berhak? Siapa yang paling berhak? Kalau kita senang memberikan nasihat dengan lembut sehingga orang tersentuh hatinya, coba berikan ini kepada istri dulu. Nasihati yang dengan lembut suara, dengan halus bahasanya, budi pekerti yang santun ya. Sehingga dia lebih tersentuh hatinya. Subhanallah ikhwah. Jangan dulu sebelum jadi dirayu sudah jadi malah orang Ambon bilang diraju. Ya, artinya dulu dirayu sekarang nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa-apakan, malah sering dimarah. Ini keliru. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ini perkara dalam pendidikan ikhwah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, karena ini ibadah, ikhlaskan niat kita. Karena kita diperintah oleh Allah, selalu dalam ibadah adalah ini yang ada. Supaya diterima ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini sebagai dalil bahwa kita harus mengikhlaskan semua amal ibadah yang kita lakukan, terutama dalam pendidikan ini. Dan insya Allah kalau kita ikhlas mendidik istri dan anak-anak kita akan mendapatkan pahala. Walaupun nanti akan kita saksikan masalah taufik memang bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ikhwah, dalam mendidik istri, anak, keluarga, harus kita ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan bagaimana beliau mendidik istri, bagaimana mendidik anak, ya. Beliau subhanallah selalu mengedepankan kelembutan, kasih sayang. Sehingga membuat mereka itu juga sangat mencintainya. Nah, kalau sudah sangat mencintainya, inilah modal untuk seorang bisa dididik. Makanya ikhwah, kalau ada seorang suami datang mengadu, istri saya ini melawan, suka begini, dinasihati nggak mau. Coba, kira-kira kalau ditanya balik kepada suami ini, kira-kira istrimu itu ya yang suka seperti ini, itu cintanya masih 100% atau sudah berkurang? Kira-kira kalau istri sudah mulai begini, cintanya kepada suami ini sudah berkurang atau masih utuh? Ini tandanya cintanya kurang. Nah, kalau engkau mau didengar nasihatnya, berikan dia bagaimana supaya kembali seperti dulu. Kecintaannya kepadamu besar. Karena kalau orang sudah mencintainya, subhanallah hadirin, apa yang dinasihatkan kepadanya akan diterima. Coba buktinya ikhwah barakallahu fikum. Begitu besarnya kecintaan istri-istri Rasulullah SAW kepada beliau. Sehingga mereka itu begitu mendengar apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pernah mereka ingin untuk melawan, menentang apa yang beliau ajarkan. Dan bahkan selalu mencari bagaimana supaya mendapatkan perhatian dan kecintaan beliau. Kesetiaannya luar biasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pula. Ya, jangan sampai ikhwah barakallahu fikum, kita ketika menasihati orang lain punya anak, kita mau melakukan hal-hal yang kasar, kita takut. Ini anak orang. Ya, sehingga gak mau dengan yang kasar. Mestinya anak sendiri juga perlakukan seperti itu. Tapi terkadang, kenapa anak mau dipukul? Anak sendiri aja gak apa-apa, saya mau melarang. Terkadang ini terjadi. Walaupun boleh tidak mengapa, tapi ingat terkadang terbalik. Kalau kepada yang lain lembut, kepada sendiri kasar. Padahal mestinya kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang sehingga dia bisa memberikan kepada saudaranya kebaikan seperti yang dia suka kebaikan untuk dirinya.
Begitupun kita tadi dalam kaidah ikhwah. Mestinya ketika kita inginkan kebaikan yang berkaitan dengan orang lain, maka keluarga kita yang paling kita dahulukan. Begitupun kalau keburukan yang berkaitan dengan orang lain, maka keluarga kita yang lebih utama untuk kita jauhkan. Naam. Kemudian ya fillah barakallahu fikum, hal yang juga harus kita sadari yang kedua adalah bahwa dalam mendidik keluarga kita harus mengharapkan pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh semua yang kita keluarkan dalam proses pendidikan ini ikhwah, baik harta yang kita nafkahkan untuk istri dan anak dan yang lainnya, ini semua adalah pahala, sedekah. Istri minta kitab, kita belikan kitab. Anak minta kitab, kita belikan kitab. Ingat, jangan sampai kita marah gara-gara anak minta kitab atau gara-gara anak minta buku yang itu untuk menunjang pendidikan. Ikhlaskan semua yang kita 5 menit lagi. Tapi wafila barakallahu fikum. Perhatikan hadis ini ikhwah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu dinarin yanfiquhu rajul dinarun ala iyalih." Seutama-utama dinar yang dinafkahkan oleh seorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk kepentingan keluarganya. Apalagi kepentingan mendidik istri, anak. Antum melengkapi di rumah, mungkin perlu MP3-nya atau MP3-nya, VCD-nya, perlu ini, apa buku-buku perpustakaan di rumah. Begitupun anak-anak kita. Itu semua adalah sarana-sarana yang kita siapkan menunjang pendidikan. Tidak lain ini. Niatkan bahwa ini adalah sedekah. Dan ini sedekah yang lebih utama. Karena ini yang akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari neraka. Jangan kita merasa berat. Beli buku aja nggak pernah. Kan pinjam bisa. Ya memang pinjam bisa. Alangkah baiknya kalau bisa memiliki. Sehingga istri kapan dia ada waktu bisa baca. Kalau pinjam kan harus segera kembali. Artinya buku-buku yang penting lah. Jangan sampai kita menginginkan anak kita di rumah bisa mendapatkan ilmu tapi istri nggak punya ilmu. Akhirnya nggak bisa ngajari. Demikian pula dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal muslim idza anfaqa ala ahli nafaqah wa huwa yahtabisuha kana lahu shadaqah." Sungguh seorang suami atau ayah ketika dia memberikan nafkah, satu nafkah saja kepada keluarganya yang ia mengharapkan pahala dari Allah dengannya, maka itu akan menjadi bernilai sedekah. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, perkara yang ketiga, kembali kepada diri kita harus sadar. Petunjuk dalam hal ini, kita inginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, mukmin, mukminah. Betul, tapi ingat taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Seperti contohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doa yang beliau panjatkan. Seperti Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana gigihnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, bagaimana Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam dalam mereka mendidik istrinya. Namun ternyata ikhwah barakallahu fikum, dua istri, dua wanita istri dua nabi ini termasuk durhaka pula kepada Allah, kepada ajaran yang dibawa oleh suaminya sebagai rasul utusan Allah. Allah abadikan ini. Daraballahu masalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah abadikan ini dalam Al-Quran sebagai permisalan wanita yang kafir. Padahal dididik dengan sungguh-sungguh siang malam, dia disertai dengan suaminya. Dididik, dia ajar suaminya. Tapi ingat, tapi jangan menjadikan dasar kepada para wanita, jangan jadi alasan. Setiap kali suaminya nasihati, lalu jawabannya ini ayat. Wahai suamiku, saya beriman atau kafir kan terserah Allah. Saya belum dapat petunjuk, jangan dipaksa. Benar atau salah? Kalau ini jawaban istri, ya tentunya keliru ikhwah. Jangan mendahului takdir. Demikian pula ikhwah barakallahu fikum. Bagaimana Nabi
Nuh alaihissalatu wassalam mendidik anak laki-lakinya Kanaan untuk menjadi orang yang beriman. Siang malam dia ajaknya tidak bosan-bosannya. Sampai banjir besar sudah datang melanda. Masih dibujuknya. Tetap. Karena belum mendapat taufik dari Allah. Dia tidak menjadi seorang yang beriman. Artinya. Kita tidak boleh putus asa dalam mendidik. Dan kita jangan lupa. Mohonlah selalu kepada Allah. Keputusan di tangan Allah. Akhir dari kehidupan seseorang. Sehingga kita mohon pada Allah. Semoga. Anak cucu kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa, soleh, solehah. Dari keluarga yang soleh, solehah inilah. Di mana dia hidup di tengah masyarakat. Menjadi bagian dari masyarakat. Dan kalau masing-masing keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu semuanya begini. Pasti berarti masyarakat itu semua soleh dan solehah. Kalau ini yang terjadi, tinggal kita menunggu pintu rahmat Allah buka. Karena janji Allah, "Lau kana ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Andaikan satu penduduk negeri mereka beriman, bertakwa dan benar kepada Allah, Allah pasti akan bukakan pintu barakah bagi mereka dari langit, dari bumi. Ini yang kita harap, semoga lingkungan kita yang Masya Allah ahlus sunnah sedemikian semangat menuntut ilmu. Semoga menjadi sebab Allah bukakan pintu-pintu rahmat Allah. Dan apa yang terjadi kemaksiatan-kemaksiatan sekitar kita, semoga itu tidak menjadikan azab bagi kita ya ikhwah. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya. Ini yang bisa kami sampaikan kiranya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.